Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Fikih Alia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ilmu usul fikih. Sebelumnya silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Teman-teman, hukum fikih tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Karena agama Islam adalah agama yang mengandung 3 unsur, yaitu unsur akidah, unsur akhlak, dan unsur hukum perbuatan sesuatu atau disebut dengan fikih. Dan jika kita ingin mengetahui perkembangan ilmu fikih, maka ada beberapa periode atau tahapan-tahapan yang bisa teman-teman ketahui. Para ulama telah membagi perkembangan ilmu usul fikih kepada beberapa tahapan seperti yang dijelaskan oleh Jadul Haq Ali Jadul Haq, bahwa tahapan perkembangan atau periode perkembangan ilmu fikih terbagi menjadi 5. Periode pertama adalah periode Nabi dan masa pertumbuhan agama Islam. Periode kedua adalah periode sahabat dan tabi'in. Periode ketiga adalah periode tadwin atau kodifikasi atau pembukuan ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Yang keempat adalah periode tertutupnya pintu ijtihad, dan periode kelima adalah periode kebangkitan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Teman-teman, sebetulnya ketika kita membicarakan ilmu fikih, maka secara bersamaan kita membicarakan ilmu usul fikih. Karena menurut Amir Syarifuddin, ilmu fikih dan ilmu usul fikih muncul secara bersama. Walaupun dalam sejarahnya perkembangan ilmu fikih dan penyusunan ilmu fikih lebih dahulu daripada ilmu usul fikih. Periode awal ilmu fikih dimulai pada saat Nabi SAW masih hidup. Pada saat itu Nabi menjadi sumber hukum utama dalam menjawab seluruh persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Para sahabat ketika terjadi permasalahan langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang jawaban atas masalahnya itu. Dan pada saat Nabi masih hidup juga, semangat ijtihad yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah mulai tumbuh dan berkembang. Contoh, ketika salah satu sahabat Rasul yang bernama Mu'adz bin Jabal akan dikirim ke Yaman untuk menjadi hakim di sana. Sebelum berangkat, Mu'adz ditanya oleh Rasul, "Kaifa taqdi idza arada laka qadaan?" Wahai Mu'adz, apa yang engkau lakukan ketika dihadapkan kepadamu suatu masalah yang membutuhkan keputusan? Maka Mu'adz menjawab bahwa aku akan memutuskan perkara itu menggunakan kitabullah. Lalu Rasul bertanya lagi, bagaimana jika masalah itu tidak terdapat dalam kitabullah atau Al-Quran? Maka Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan perkara itu menggunakan sunnah Rasulullah. Lalu Rasul bertanya kembali, bagaimana jika masalah itu tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Maka Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan perkara itu dengan pikiranku sendiri. Nah, dari kisah Mu'adz ini menjadi dasar bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Penyusunan ilmu usul fikih dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Sayyidina Ali ketika dihadapkan sebuah masalah, mereka menyelesaikan masalah itu dengan logika atau cara beristinbatul ahkam. Seperti contoh, ketika Sayyidina Ali menghadapi masalah peminum minuman keras, maka Sayyidina Ali berkata, apabila seseorang meminum minuman keras, maka dia akan mabuk, dan ketika dia mabuk, maka dia akan menuduh orang lain melakukan zina. Maka hukum yang pas menurut Sayyidina Ali kepada pemabuk adalah sama seperti hukum yang diterapkan kepada penuduh zina, yaitu 80 kali tambukan. Cara berpikir seperti Sayyidina Ali itu kemudian dirumuskan dengan nama Saddud Dari'ah.
Kemudian pada masa tabi'in, semangat ijtihad ini semakin luas bersamaan karena adanya permasalahan-permasalahan di tengah umat yang membutuhkan jawaban dari para mujtahid. Pada masa ini muncul nama-nama besar seperti Sa'id ibnu Musayyib di Madinah dan Imam Ibrahim An-Nakhai di Irak. Mereka adalah tabi'in yang mengeluarkan fatwa atas dasar pemahaman mereka terhadap Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa-fatwa para sahabat sebelumnya. Secara praktis pada masa tabi'in, kegiatan istimbatul ahkam atau mengeluarkan suatu hukum sudah berjalan dengan menggunakan kaedah-kaedah usuliyah, walaupun kaedah-kaedah itu belum diteorisasikan menjadi ilmu khusus yang disebut ilmu usul fikih. Barulah setelah era tabi'in selesai, muncul ulama-ulama yang memiliki corak berpikir usuliyah yang beragam. Dan masa ini menjadi masa kejayaan ilmu usul fikih, dibuktikan dengan munculnya para imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Abu Hanifah contohnya, beliau meletakkan dasar-dasar istinbat hukumnya dengan urutan dalil yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa sahabat dengan mengambil apa yang disepakati oleh para sahabat dan memilih fatwa di antara para sahabat ketika para sahabat mengalami perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah juga menggunakan metode qiyas dan metode istihsan dalam menentukan sebuah hukum. Karena Imam Abu Hanifah hidup di daerah Irak, maka cara berpikir Imam Abu Hanifah dikenal dengan mazhab Iraki. Ciri khas madhab Iraki adalah mengedepankan pola pikir akal atau logika dalam menentukan sebuah hukum. Sementara di Madinah terdapat nama besar seperti Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Malikiyah. Beliau menggunakan metode usuliyah berupa amal ahli Madinah atau tradisi kehidupan masyarakat Madinah. Jadi menurut Imam Malik, tradisi yang hidup di masyarakat Madinah dapat menjadi rujukan ketika akan menjawab sebuah persoalan. Karena Imam Malik hidup di Madinah, maka cara berpikir Imam Malik disebut mazhab Madinah. Ciri khas mazhab Madinah adalah mendahulukan hadis dibanding akal. Pada tahun 150 Hijriah, kemudian lahirlah ulama besar yang bernama Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i hidup dalam kondisi keilmuan yang sangat kondusif dan masa perkembangan fikih yang begitu hebat. Pada masa Imam Syafi'i hidup juga muncul beraneka ragam pendapat tentang cara menentukan sebuah hukum. Dan keanekaragaman itu membuat posisi Imam Asy-Syafi'i menjadi beruntung karena Imam Asy-Syafi'i kemudian mensistematisasikan pemikiran-pemikiran yang beragam itu menjadi sebuah ilmu khusus yang kemudian disebut dengan ilmu usul fikih. Maka tidak heran apabila para peneliti barat atau yang disebut dengan orientalis mendudukan Imam Asy-Syafi'i sebagai the founding father of Islamic law theory atau bapak ilmu usul fikih. Ini dikarenakan walaupun pada masa sebelum Imam Syafi'i hidup, ilmu usul fikih secara praktis sudah diamalkan, tapi secara teoritis belum dibukukan sama sekali. Baru oleh Imam Asy-Syafi'i, ilmu usul fikih itu dibukukan dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini kemudian menjadi rujukan para ahli hukum sampai dengan pada era sekarang ini. Setelah Imam Syafi'i muncul ulama besar lainnya yang bernama Ahmad bin Hanbal atau pendiri mazhab Hambaliyah. Beliau adalah murid Imam Asy-Syafi'i. Dalil-dalil yang disusun Imam Ahmad bin Hanbal dalam menentukan sebuah hukum adalah Al-Quran, Al-Hadis,
ijma, qiyas, istishab, maslahah mursalah, dan sadud dari'ah. Selain itu muncul tokoh seperti Imam Dawud Adz-Dzahiri yang mempunyai ciri khas bahwa cara mengeluarkan sebuah hukum yang dilakukan oleh Imam Dawud Adz-Dzahiri hanya melihat dzahir nas saja. Maka dia terkenal dengan Dawud Adz-Dzahiri. Dan pada masa itu juga terjadi proses kodifikasi atau pembukuan ilmu usul fikih, yang mana karya-karya ulama pada periode itu masih dapat kita baca hingga masa sekarang. Seperti kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, Jam'ul Jawami, Irsyadul Fuhul, dan kitab Al-Burhan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.